Halo semua, bagaimana perasaan Anda hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi yang baik dan mampu mengenali perasaan atau emosinya ya. Mengapa sangat penting untuk mengetahui emosi kita sendiri? Hal ini dikarenakan jika kita mampu mengenali atau menyadari emosi kita, maka kita akan lebih mudah untuk mengelolanya. Menyadari dan mengelola emosi ini termasuk dalam kompetensi yang harus diajarkan kepada murid sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Nah, selanjutnya akan ditayangkan penerapan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran. Silakan simak tayangan berikut. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, sebelum kita akan mulai pembelajaran kali ini ya, jadi alangkah baiknya kita akan berdoa dulu ya, agar kegiatan pembelajaran kali ini lancar. Nah, untuk itu silakan salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa. Ya, silakan Erik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Erik. Nah, selanjutnya di sini Pak Guru akan memberikan link absensi ya melalui fitur chat. Oke, materi kali ini kan kita akan bahas bilangan bulat ya, pokok bahasan perkalian dan pembagian. Nah, sekarang Pak Guru akan mengingatkan lagi ya tentang kesepakatan kelas daring yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ada pertanyaan anak-anak berkaitan tentang kesepakatan kelas yang sudah anak-anak buat sebelumnya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, sebelum kita lanjut di sini Pak Guru akan memberikan ice breaking ya. Jadi Pak Guru akan memberikan ice breaking dengan teknik mengidentifikasi emosi. Nah, jadi baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, jadi Pak Guru ingin mengajak anak-anak merelaksasikan pikiran ya, terlebih dahulu melalui suatu permainan yang namanya game mengidentifikasi emosi. Nah, apa itu mengidentifikasi emosi? Jadi di sini anak-anak akan menebak emosi atau ekspresi wajah yang ditunjukkan saat ini. Ingat, saat ini ya, ditunjukkan saat ini. Misalnya, Pak Guru menunjukkan suatu emosi tertentu. Tuh, kemudian Pak Guru akan menunjuk satu orang untuk menebak emosi apa itu. Oke, misalnya seperti ini ya, Pak Guru dalam keadaan tersenyum. Nah, nanti salah satu dari anak-anak akan menebak emosi apakah yang ditunjukkan teman atau Pak Guru. Selanjutnya anak-anak harus menebak. Nah, tadi Pak Guru sudah gini, misalnya salah satu Pak Guru tunjuk misalnya Radit. Coba tebak emosi apakah itu. Nah, seperti itu ya. Apakah senang, sedih, kecewa, marah, atau yang lain. Kemudian jika Radit bisa menebak, Radit akan menunjukkan emosi saat ini juga yang dialami dan meminta satu teman untuk menebak emosi yang dia tunjukkan tadi. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Kalau sudah paham, kita akan mulai aja ya. Oke, kita akan mulai dari siapa lebih dulu yang ingin memulai permainan ini? Anggun coba. Oke, itu dari Anggun. Silakan anak-anak. Apakah ada yang bisa menebak ekspresi apakah yang ditunjukkan oleh Anggun? Lagi senyum dia, Pak. Lagi senyum. Ya, Andra bagus sekali. Gimana Anggun? Apakah benar? Benar, Pak. Oke, sekarang Andra, giliran Andra. Silakan Andra tunjukkan ekspresinya. Ya, itu kira-kira ada yang bisa menebak? Senang dia, Pak. Apakah lagi senang? Yang lain? Senyum dia, Pak. Lagi senyum. Gimana Andra? Benar, Pak. Oke, itu dia ya. Sudah beberapa anak saling bergilir
menunjukkan ekspresinya atau emosinya saat ini. Kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira apa sih tujuan atau makna dari game mengidentifikasi emosi kali ini? Saya Pak, Ya, silakan Radit. agar bisa tahu ekspresi teman-teman. Oke, agar bisa tahu ekspresi teman-temannya. Terus bagaimana kira-kira lagi? Ada nggak lagi? Saya, Pak. Gimana? Ya, silakan. Apa kira-kira tujuan dari game ini? Mengidentifikasi emosi, silakan. Untuk merilekskan pikiran sebelum pembelajaran. Ya, bagus sekali. Selain itu, dengan anak-anak bisa mengidentifikasi emosi anak-anak dan emosi temannya atau orang lain. Selain bisa merilekskan pikiran, anak-anak bisa mengendalikan ya. Jadi bisa mengendalikan emosinya saat ini. Nah, itu tadi ya. Selanjutnya kita akan lanjut ya. Pak Guru akan sampaikan penyampaian materi kali ini. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu berkaitan tentang bilangan bulat. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Jadi, tujuan dari kita belajar dalam pertemuan kali ini adalah melalui diskusi langsung atau daring. Nah, selanjutnya, apa sih di sini Pak Guru memotivasi ya dengan anak-anak mampu mempelajari materi perkalian dan pembagian. Jadi anak-anak di sini akan dapat memahami konsep bilangan bulat, khususnya mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian. Selanjutnya sebelum kita akan ke materi inti ya, Pak Guru akan kasih apersepsi di sini ya. Jadi apersepsi ini pengetahuan awal yang harus anak-anak kuasai sebelum kita menuju ke materi inti. Silakan bantu Pak Guru, berapa banyak balon yang dimiliki Jono untuk perayaan Jenny? 15 Pak. Jadi hari Senin kan Jono beli 5 buah balon. Ditambah Ya. lagi hari Selasa beli 5 buah balon. Dan juga Rabu 5 buah balon. Jadi itu ditambah Pak, 5 tambah 5 tambah 5. Jadi hasilnya 15. Oke, hasilnya 15, bagus sekali ya. Itu konsep penjumlahan berulang. Nah, ini yang nantinya anak-anak bisa membantu dalam menemukan konsep suatu perkalian. Bagus sekali. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran inti anak-anak. Jadi, Pak Guru kasih stimulus ya, berupa gambar. Anak-anak kira-kira pertanyaan apa yang ada di benak anak-anak terkait dengan gambar resep dokter ini? Mungkin banyak yang bingung ya dari anak-anak. Kira-kira apa yang anak-anak pikirkan dari gambar yang ada di slide ini? Oke, ada ya kira-kira membantu kebingungan dari salah satu temennya itu terkait dengan ini, makna yang ada pada resep dokter ini mungkin anak-anak bisa. Oke, Teguh, silakan Teguh. Tertera Kira-kira. 3 kali 1 yang artinya 1 kali tablet pagi, 1 kali ditambah 1 kali tablet siang, ditambah 1 kali tablet malam, Pak. Oke, bagus sekali Teguh. Ya, itu yang akan menjadi topik diskusi kali ini anak-anak. Oke, selanjutnya anak-anak akan Pak Guru berikan lembar kegiatan pembelajaran murid. Di sini Pak Guru akan kasih untuk LKPM lembar kegiatan pembelajaran murid yang anak-anak akan kerjakan. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan juga ya sumber belajar. Jadi silakan anak sesuaikan ya. Jadi di sini ada linknya, ada berupa video pembelajaran, ada berupa modul, ada berupa media audio. Silakan anak-anak disesuaikan ya dengan minat anak-anak. Jadi dengan gaya belajar anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah mencoba mengerjakan ya? Sudah Pak. LKPM. Oke. Nih baru satu orang, yang lain gimana? Oke, mungkin kita jeda dulu ya anak-anak ya. Kita jeda dulu dengan permainan lagi. Kita menggunakan teknik bernapas dengan kesadaran penuh, namanya teknik stop. Sebelum kita beralih ke materi berikutnya atau pengerjaan LKPM-nya. Jadi Pak Guru ingin anak-anak menghentikan sejenak aktivitas kalian. Jadi mari kita bersama-sama diam sejenak dulu. Oke, posisi tegak anak-anak. Mari bersama-sama kita diam sejenak, kemudian tegakkan badan
dan mulai mengatur pernapasan kita. Silakan anak-anak, buka kameranya. Oke, Pak Guru akan memberikan aba-aba ya. Jadi anak-anak silakan lakukan apa yang Bapak katakan. Oke, yang pertama, tarik napas yang dalam. Sudah? Tarik napas yang dalam dan rasakan udara yang masuk melalui hidung anak-anak. Silakan rasakan. Kemudian hembuskan. Dan rasakan udara hangat yang keluar melalui hidung anak-anak. Tarik napas yang dalam lagi anak-anak. Tarik napas. Kita lakukan bersama-sama, tarik napas yang dalam. Rasakan apa yang terjadi pada tubuh anak. Kemudian hembuskan. Tarik napas dalam-dalam lagi. Dan rasakan perubahan pada tubuh anak-anak. Kemudian secara perlahan hembuskan napas anak-anak. Nah, kalau sudah dilakukan, sekarang apa yang anak-anak rasakan? Apakah sudah mulai tenang dan nyaman anak-anak? Ya Pak. Ya, jika belum ya, anak-anak bisa melakukan pengaturan napas lagi. Oke. Jadi jika pikiran anak sudah tenang, sudah fokus, sudah jernih, perasaan juga sudah tenang, sekarang kita akan lanjutkan ya. Jadi lanjutkan dalam pengerjaan LKPM-nya. Silakan anak-anak lanjutkan. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya atau LKPM-nya? Sudah, Pak. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan kesempatan ya untuk anak-anak untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam LKPM. Jadi Pak Guru share screen dulu. Silakan anak-anak, ada yang mau mempresentasikan nggak untuk kegiatan ini? Saya Pak. Silakan. Jika dinyatakan dalam bilangan bulat, maka diperoleh 12 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 faktor. Sebanyak 4 Oke, faktor. itu ya. Terus Atau 12 sama dengan 4 kali 3. oke, bagus sekali Radit. Bagaimana dengan tanggapan anak-anak yang lain? Yang ditulis. Sudah jelas anak-anak? Sama semua? Sama Pak, sama. Oke, sama. Bagus sekali Radit. Sudah menjawab. Ini berarti tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjutkan tentang simpulan resep dokternya jadinya. Jadi Teguh, Pak. ada yang membantu. Oke, Teguh silakan. Tertera 3 kali 1 yang artinya 1 kali tablet pagi ditambah 1 kali tablet siang ditambah 1 kali tablet malam. 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Oke, Teguh. Yang lain gimana? Sama Pak. Yang lain? Sama atau ada jawaban berbeda? Sama Pak. Oke, sekarang ke kesimpulan dari perkalian ini. Ada yang mau bantu? Jadi perkalian bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B seterusnya. Sampai B-nya itu sampai A kali, Pak. Oke, bagus. Itu simpulannya. Gimana anak-anak? Bisa kita lanjutkan? Bisa Pak. Di sini untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk itu, Pak Guru akan memberikan penugasan untuk membuat suatu laporan. Oke, di sini Pak Guru memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan format laporannya. Apakah anak-anak menggunakan makalah, PPT, video, atau format lain yang sesuai dengan keterampilan dan minat anak-anak. Kita akan lanjut ya, sekarang ke kesimpulannya ya. Nah, berkaitan tentang bilangan bulat nih anak-anak, kira-kira apa yang bisa anak-anak simpulkan dari hasil diskusi kali ini? Siapa? Ya, silakan. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh, Oh iya. A kali B. B tambah B tambah B sebanyak A kali.
Oke, bagus sekali itu ya. Sudah disimpulkan. Yang lain ada sudah pas ya anak-anak. Oke, kalau sudah pas, silakan anak-anak kerjakan kuisnya ya. Oke anak-anak, ini untuk link kuisnya yang anak-anak kerjakan ya. Ini beberapa soal Pak Guru kasih. Nah sekarang Pak Guru minta anak-anak untuk menyampaikan perasaan sendiri terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan melalui Google Formulir yang akan Pak Guru kasih. Nah anak-anak silakan ceritakan dengan jujur perasaan anak-anak, tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah nanti apa yang anak-anak sampaikan akan dijadikan acuan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah selanjutnya Pak Guru menyampaikan materi pada pembelajaran berikutnya ya, yang akan kita pelajari adalah tentang pecahan ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silakan anak-anak pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Baik, demikian tadi pembelajaran yang telah dilakukan yang mana telah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional serta pembelajaran berdiferensiasi. Dan untuk kali ini kompetensi sosial emosional yang diterapkan adalah kesadaran diri melalui teknik mengidentifikasi emosi dan memeriksa perasaan diri, serta pengelolaan diri melalui teknik bernapas dengan kesadaran penuh atau teknik stop. Dan diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi konten dan produk. Jujur, untuk pembelajaran kali ini saya merasa senang dan juga puas karena apa yang sudah direncanakan yang tertuang pada RPP dapat berlangsung atau terlaksana dengan baik dan juga lancar. Serta dengan melihat respon dari murid-murid, mereka mengatakan bahwa pembelajaran ini menyenangkan terutama dalam hal game menebak emosi, serta mereka dapat mempelajari teknik baru yaitu teknik stop, yang mana teknik ini bisa mereka gunakan untuk mengelola emosi mereka. Selain itu juga dengan teknik stop dapat membuat mereka menjadi lebih tenang dan tetap fokus. Dan setiap proses apapun itu tentu masih ada kekurangannya atau tidak terjadi begitu sempurna. Dalam hal ini, yang saya lihat kekurangannya mungkin karena murid-murid belum terbiasa dengan proses pembelajaran online menggunakan Google Meeting. Jadi masih banyak siswa saat kegiatan pembelajaran tidak mengaktifkan kameranya. Terkhusus bagi siswa yang sengaja mematikan kameranya, ke depan saat itu terjadi lagi, saya harus bisa menekankan lagi bagaimana kita harus menyepakati dan mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan juga menekankan pada konsekuensi apabila tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, sehingga hal-hal seperti ini dapat diminimalisir. Kemudian saat melaksanakan teknik stop, karena pembelajaran dilaksanakan secara daring, jadi teknik stop ini kurang maksimal dalam penerapannya. Berbeda halnya jika ini kita laksanakan secara luring, dan tentunya suasana dan kondisinya akan lebih baik. Akan tetapi dari hasil yang sudah terjadi tadi, sebagian besar murid sudah merasakan ketenangan dan kembali fokus setelah melaksanakan teknik stop tersebut. Jadi hasil proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi akan saya refleksikan kembali dan akan saya jadikan bahan-bahan untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Hasil pembelajaran yang saya dapatkan kali ini sungguhlah luar biasa. Sebelum mempelajari materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya berpikir bahwa proses pembelajaran yang telah berlangsung saat ini sudah cukup memberikan pengalaman yang bermakna pada peserta didik, memberikan suasana nyaman dan memenuhi kebutuhan murid. Ternyata hal tersebut masih keliru. Setelah mempelajari materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya memperoleh suatu pandangan baru bahwa sebagai guru, selain mampu mengajar dengan baik, guru juga sangat penting mengembangkan dan menerapkan keterampilan sosial emosional serta melakukan diferensiasi baik konten, proses, ataupun produk. Target pembelajaran selanjutnya adalah saya akan senantiasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, serta tidak lupa juga menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan memilih teknik yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Proses perbaikan dan evaluasi terkait pembelajaran ini akan terus saya upayakan, karena pembelajaran ini sangat berguna di masa kini dan mendatang sebagai program yang sangat berdampak pada murid untuk mencapai kemerdekaan belajarnya.